Saudara, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Dan untuk Anda yang baru bergabung, berikut kami sampaikan kembali 3 topik utama hari ini. 3 warga Sulawesi Tenggara dinyatakan positif virus COVID-19. Saat ini ketiganya menjalani perawatan di ruang isolasi Rumah Sakit Bahtera Mas Kendari. Menjamin ketersediaan beras, Gubernur Sulawesi Tenggara bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah melakukan sidak ke gudang Bulog Kendari. Direktorat Samapta Polda Sulawesi Tenggara menggagalkan pengiriman ratusan masker N95 yang akan dikirim ke Jakarta dan Surabaya. Untuk memastikan ketersediaan stok beras, Gubernur Sulawesi Tenggara bersama dengan Forkopimda melakukan sidak di gudang Bulog Kendari pada Minggu pagi. Hingga saat ini, ketersediaan beras di gudang Bulog masih aman. Tercatat stok beras yang ada sekitar 900 ton dan masih mencukupi hingga 6 bulan ke depan. Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Masih mengungkapkan, sidak yang dilakukan untuk memastikan stok beras yang ada di Bulog Kendari. Kendari ini kan melayani 3 kabupaten, Kota Kendari, Konawe Kepulauan, dan Konawe Utara. Nah, kebutuhannya per bulan itu 150 ton. Sedangkan stok yang ada 900. Jadi sebetulnya kalau bicara ketahanan pangan di Sulawesi Tenggara, khususnya beras, kita bisa sampai dengan 6 bulan. Dan di bulan Mei kita panen lagi. Jadi stok beras masuk lagi. Nah, untuk di seluruh Sulawesi Tenggara, di 15 kabupaten dan 2 kota ini, kita punya stok 5.000 ton. Jadi ini tidak habis dan kuat. Apalagi kita banyak makan alternatif kan Sulawesi Tenggara ini. Jadi ini sebetulnya bukan stok sedikit, ada 900 ton, sedangkan kebutuhannya bukan ada soal kaitan. Memang ini tugas pemerintah untuk selalu melakukan pengecekan. Ali Masih menambahkan, masyarakat tidak perlu khawatir akan kehabisan stok beras di tengah wabah virus corona. Masyarakat juga diminta untuk tidak melakukan belanja besar atau panik buying. Randi Ardiansyah melaporkan dari Kendari. Menindaklanjuti himbauan Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Bank Indonesia Wilayah Sultra telah mengkarantina uang kertas dan logam sejak awal Maret lalu. Hal itu dilakukan sebagai langkah mencegah dan meminimalisir wabah virus COVID-19 untuk setoran uang yang diterima dari perbankan atau penyelenggara jasa keuangan yang dilakukan hingga 14 hari ke depan. Diketahui, dalam sehari BI menyalurkan sekitar 300 miliar rupiah untuk masyarakat melalui jasa perbankan yang didistribusikan lewat jalur darat, laut, dan udara. Humas BI Sultra Taufik Aryesta menjelaskan, selain di karantina, penyemprotan disinfektan juga dilakukan pada uang hingga saat didistribusikan, uang tersebut dinyatakan aman untuk beredar. Berpartisipasi untuk mencegah penyebaran corona lebih luas, antara lain yang kita lakukan melalui dengan dari sisi peredaran uang. Jadi uang yang akan diedarkan kita akan pilah. Uang yang masuk kita karantina dulu selama 14 hari dan nanti apabila sudah memenuhi waktunya kita akan edarkan ke masyarakat. Kita pasti akan melakukan penyemprotan disinfektan. Jadi nanti begitu uang itu kembali ke masyarakat sudah steril seperti itu. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir lagi uang yang diedarkan dari Bank Indonesia sudah melalui proses-proses yang memang diprasyaratkan sehingga masyarakat bisa aman memanfaatkan uang yang dari Bank Indonesia. BI Sultra berharap semua pihak dapat memperhatikan aspek K3, yakni keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja, baik dari SDM maupun perangkat pengolahan rupiah. Anca Muhammad melaporkan dari Kendari.
Ratusan masker N95 ditemukan polisi saat akan dikirim keluar daerah Sultra melalui jasa pengiriman barang yang berlokasi di Jalan Hai Mokodompit, Kelurahan Kambu, Kota Kendari pada Minggu pagi 22 Maret 2020. Berdasarkan laporan warga, polisi berhasil menggagalkan pengiriman masker dalam jumlah besar di tengah keresahan warga akibat wabah virus COVID-19. Wadir Samapta Polda Sultra AKBP Lilik Listiono menjelaskan, untuk mengelabui petugas, deskripsi dan jenis barang pada resi pengiriman yang tertera diubah menjadi peralatan otomotif atau suku cadang kendaraan bermotor. Usai melakukan pemeriksaan, polisi berhasil menemukan ratusan lembar masker N95 yang disimpan di dalam 3 buah kardus berukuran sedang, yang rencananya akan dikirim ke Jakarta dan Surabaya. Aksesoris kendaraan bermotor, namun kok ringan gitu. Nah, kendaraan curiga dari pihak JNE menghubungi curiga itu dan kami datang. Setelah dicek bersama-sama ternyata benar isinya masker. Berapa jumlah yang diamankan? Setelah kami hitung kurang lebih ada 350 pieces masker. Yang diamankan ada pelakunya? Pelaku ini belum ketahuan apakah ini pelaku atau enggak, karena setelah ada yang datang rencana mengambil barang itu, setelah kita tanya ternyata dia dari pengiriman lain. Nah, jadi yang mengirim ini karena ditolak dari pihak JNE, akhirnya dia berusaha mencari pengiriman lain. Nah, makanya datang orang dari pengiriman lain untuk mengambil barang tersebut, dia kita amankan. Guna penyidikan lebih lanjut, kepolisian menyita hasil temuan masker tersebut serta membawa kurir perusahaan pengiriman untuk dimintai keterangan. Anca Muhammad melaporkan dari Kendari. Inilah aktivitas pengapalan salah satu perusahaan tambang diduga ilegal di Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara saat proses pemuatan ore nikel yang tak berizin. Kapal tongkang yang memuat ore nikel ini ditaksir bermuatan maksimal 10.000 ton. Sekalipun tak memiliki izin, alat berat serta kendaraan truk masih tetap beraktivitas. Jeti atau pelabuhan ini terletak di wilayah Iup PT Suawindo yang sudah diputihkan sejak tahun 2011 lalu. Namun, tanpa dasar apapun, penambang perorangan yang belum diketahui pemiliknya masih nekat melakukan pemuatan ore nikel di wilayah tersebut. Meski Dinas SDM Provinsi Sulawesi Tenggara telah memasang spanduk larangan aktivitas penambangan, namun hal tersebut tak dihiraukan oleh pihak perusahaan. Untuk sementara di sini, ini kan masuk iup daripada Kurnia Mining Resort Expandu, dan tidak ada legalitas sama sekali, baik terminal khususnya dan aktivitas penambangan yang ada di sini. Tidak ada dokumen sama sekali. Sudah jelas itu dari Kementerian, dari SDM Provinsi. Berarti boleh dibilang aktivitasnya ini ilegal, Pak ya? Ilegal semua. Ilegal semua? Ya, 100% ilegal. Terus langkah-langkah yang akan ditempuh selanjutnya, Pak, seperti apa? Membuat laporan ke instansi terkait dan aparat penegak hukum terkait. Itu saja. Ini kalau boleh tahu, Pak, nama perusahaannya di sini apa, Pak? Ini masuk iup daripada Kurnia Mining Resort. Tapi yang kelola perusahaan apa? Di sini ada pemain tidak bertuan lah. Oh, berarti penambang perorangan, Pak? Penambang perorangan tanpa sepengetahuan pemilik iup, dan ini seperti ada pembiaran di sini yang terjadi. Seperti ada pembiaran, Ya, Pak ya? Pembiaran oleh siapa itu, Pak? Dari instansi terkait dan aparat penegak hukum terkait. PTSP Kolaka Utara berencana akan melaporkan kondisi tersebut ke pihak kepolisian karena aktivitas penambangan ini diduga ilegal. Tegas Salim Mahfud melaporkan dari Kolaka Utara. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini.
saya dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Mari Po.